Saya masih berbincang bersama Bekto Suprapto, Komisioner Kompolnas, dan juga Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Pak Bekto, tadi Anda sudah menyebut soal Brigjen Prasetyo Utomo yang kata Anda karena semua aturan dilanggar sehingga menerbitkan surat jalan ini Anda anggap sebagai surat palsu. Bagaimana kemudian dengan pelanggaran kode etik penerbitan surat pemberitahuan penghapusan red notice? Ini bukan sesuatu yang main-main dong Pak, kalau kemudian ada buron yang sudah dilaporkan ke Interpol, lalu kemudian red notice-nya kita minta sendiri untuk dihapuskan. Masalah pencabutan red notice ini debatable. Ya. Apa benar itu surat itu dicabut red notice itu? Ya, itu harus dicek. Propam sedang memeriksa, Bareskrim nanti memeriksa. Ya. Aturan-aturan yang ada di Interpol itu seperti apa? Ya, NCB Interpol berkilah bahwa ini bukan pencabutan tapi tercabut oleh sistem yang ada di Interpol sana. Karena di dalam aturan di Interpol itu disampaikan bahwa Sekretaris Jenderal itu hanya berlaku untuk 5 tahun pertama dan boleh diperpanjang. Ini debatable, saya tidak kepingin menjustifikasi ini siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ini sudah sebagai misleading information. Tapi kata Pak Argo ada tanda tangan Pak Nugroho di situ, Brigjen Nugroho, kemudian betul. Irjen Napoleon dicopot karena tidak ada pengawasan terhadap bawahan. Ya, bisa saja Kompolnas akan mengecek semuanya itu. Kompolnas sangat berkepentingan dengan masalah ini. Ya, saya memperkirakan bahwa ada lebih dari itu, bukan hanya sekedar pengawasan kepada bawahan dan sebagainya. Tidak, saya merasa ini ada yang lebih. Karena saya mantan polisi, saya mantan penyidik, saya sangat paham masalah ini. Ya, jadi sekali lagi tidak bisa kita serta-merta bahwa ini adalah pencabutan. Tidak ada yang namanya pencabutan katanya dari NCB Interpol. Pak Fikar, Anda setuju? Bukan pencabutan tapi tercabut, kemudian ada tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bekto, ada lebih daripada itu. Kalau menurut saya begini, selain penyidik dan penyelidik, itu pendekatannya adalah keamanan, ya. Karena itu meskipun by system, ya, orang yang dicekal itu tercabut dengan sendirinya, mestinya ada karena tanggung jawabnya mestinya diperbaharui. Nah, saya membaca beberapa dokumen, ya, ternyata 2015, 2014 itu sudah terdelete by system, ya, tapi tidak ada pemberitahuan kepada kejaksaan. Justru pemberitahuannya kepada imigrasi. Nah, itu yang mengherankan, gitu. Baru tahun 2020 ada surat menyurat dengan 14 April 2020 surat menyurat dengan kejaksaan. Dan kejaksaan pun nggak tahu jawabnya apa, tiba-tiba ada lagi surat bulan Mei 2020 ke imigrasi bahwa itu sudah tercabut sejak 2014, gitu. Nah, artinya apa? Karena menurut saya ada tanggung jawab yang hilang dari 2014 sampai 2020 itu, ya, dengan pendekatan keamanannya, gitu. Mestinya, ya, tanpa harus ada mengikuti birokrasi itu, dengan pendekatan keamanan, kepolisian internasional itu aktif, gitu, memberitahukan kepada instansi yang memang punya kewenangan untuk menangkap yang punya hajatnya lah istilahnya. Buronan siapa itu? Buronan kejaksaan. Kejaksaan. Nah, mestinya diberitahukan sana, tapi nampaknya nggak ada itu. Tapi kalau spesifik soal penerbitan surat pemberitahuan penghapusan red notice, apa tanggapan Anda? Iya, artinya itu kalau menurut saya kesengajaan, gitu, ya, kesengajaan. Mestinya tahu itu buronan, kok masih juga disebutkan itu sudah hilang sejak 2014, gitu. Nah, mestinya kan kepolisian itu semangatnya menangkap, gitu, mengamankan, iya kan? Tapi yang terjadi adalah tindakan administratif memberitahukan yang kemudian oleh imigrasi ditanggapi diam saja, gitu. Artinya ya memang tidak ada. Nah, kan ini ada sesuatu yang menurut saya harus diusut, gitu. Ada unsur pidananya kalau menurut saya. Ini satu hal, Pak Fikar. Tapi begini, dari pernyataan Pak Argo juga ada dugaan aliran uang muncul terhadap Brigjen Prasetyo Utomo yang menerbitkan surat jalan. Tanggapan Anda spesifik soal ini apa, Pak?
korupsi itu, kalau menurut saya sudah jelas gitu ya. Artinya Brigjen Setio Utomo, kemudian yang di Interpol juga, saya kira itu ada pihak-pihak yang mengurus itu, ya, ada pihak-pihak yang melobi dan kemudian mengalirkan uang gitu. Nah, karena itu saya kira menjadi penting adalah ketika para jenderal ini didorong ke pidana, seharusnya tidak berhenti pada para jenderal, tapi juga pada para pihak yang membuat para jenderal itu kemudian menyalahgunakan kewenangannya gitu. Nah, ini sangat penting ya. Kalau itu berkaitan dengan profesi lain. Pak Fikar, menurut Anda yang memungkinkan para jenderal ini untuk kemudian melanggar wewenangnya siapa? Gimana, Mbak? Menurut Anda yang tadi para jenderal ini kemudian orang-orang yang memungkinkan para jenderal ini untuk kemudian melanggar wewenangnya siapa? Orang-orang yang membantu dan mempunyai kuasa dari Joko Chandra kalau menurut saya. Sangat mudah itu melihatnya gitu. Ya, siapa yang artinya dia sudah mengatur dari sejak red notice, dari sejak urusan imigrasi, urusan kelurahan, urusan semua itu ada yang mengurus kalau saya. Itu yang kemudian orang bilang itu mafia. Dan saya sepakat itu mafia peradilan itu. Nah, karena itu kalau dia melibatkan profesi, saya kira organisasi profesi juga harus bergerak gitu. Ya, jangan menunggu penyidikan dari kepolisian, tapi organisasi profesi dengan adanya seperti ini ya harus melihat gitu, harus juga memeriksa orang-orang yang berhubungan dengan para jenderal yang kemudian sekarang sudah dinonaktifkan gitu. Pak Bekto, ini kalau kemudian ada kasus ini sampai dengan 3 orang jenderal dicopot, menurut Anda impact-nya, dampaknya terhadap kepolisian Republik Indonesia sebesar apa? Ini saya melihat justru ini momentum, Sofi. Momentum Polri yang punya jargon promoter, ini kesempatan untuk membuktikan benar nggak promoter itu terjadi. Penyidikan ini benar dapat diteruskan setransparan mungkin, seadil-adilnya atau tidak. Menurut saya ke sana. Jadi ya harus penyidikan itu misteri, banyak tidak terduga nanti, tergantung dari fakta-fakta yang ditemukan. Ya, saya sependapat sama Pak Fikar, ya, bahwa ada orang yang mengurus. Nah, ini orang yang mengurus ini nabrak kemana-mana nih, ke organisasi mana-mana. Makanya nanti sekarang ini Polri masih lebih banyak fokus ke pengawasan internal oleh Propam. Nanti bersama dengan Bareskrim nanti akan keluar juga nanti akan bekerja sama dengan pengawas internal dari masing-masing institusi itu. Pak Bekto, kalau kemudian Pak Fikar sampai mengeluarkan pernyataan ada regenerasi mafia kasus di dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia, prihatin nggak Pak Bekto? Sangat memprihatinkan, tidak boleh terjadi. Apa kemudian kira-kira yang bisa dilakukan Polri di bawah Pak Idam Aziz saat ini untuk memastikan bahwa putus begitu regenerasi mafia kasus? Ya harus tegas dan Pak Idam sudah membuktikan tegas. Kalau sekarang 3, nanti berapa banyak lagi akan terlibat kita tidak tahu. Polisi, penyidik itu, penegak hukum itu bekerja dasarnya adalah fakta, tidak boleh asumsi. Yang beredar sekarang di media itu adalah asumsi. Yang beredar itu adalah logika. Logika menurut yang punya asumsi. Yang logis itu belum tentu benar. Tetapi kalau yang benar pasti logis. Sekali lagi berdasarkan fakta-fakta. Oke, terakhir Pak Fikar, saya minta tanggapan dari pernyataan Pak Bekto sekaligus kalau Anda melihat ujung kasus ini ada di mana terkait dengan pencopotan 3 jenderal gara-gara Joko Chandra. Halo. Ya, Pak Fikar silakan. Halo. Ya, kedengaran Pak Fikar. Halo. Pak Fikar silakan. Halo. Pak Fikar, terakhir ini tanggapan Anda tentang tadi pernyataan Pak Bekto sekaligus prediksi Anda dong untuk kasus pencopotan 3 jenderal ini muaranya nanti akan kemana? Saya kira muaranya jelas pembersihan oknum yang
selama ini memberatkan Polri. Ya, di satu sisi beberapa pimpinan mengedepankan atau membawa misi baru promoter, ya. Di sisi yang lain ada banyak orang yang ketinggalan zaman yang masih berada di area yang seolah-olah masih seperti dulu, gitu. Sehingga penyalahgunaan wewenang terus dilakukan. Nah, saya kira ini momentum untuk Kapolri ke depan membersihkan lembaga kepolisian, ya. Agar kemudian ke depan bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, itu yang paling penting. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, dan juga Pak Bekto Suprapto, Komisioner Kompolnas, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.